Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran matematika, yang mana dalam kesempatan ini kita akan mengulang pembelajaran berkaitan dengan matriks, yaitu kita fokuskan kepada pembahasan soal-soal matriks, di mana soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang sudah kalian kerjakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, yang merupakan tugas. Harapannya mudah-mudahan nanti setelah pembahasan kalian mendapatkan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan pada saat kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, kita lihat di soal yang pertama. Di sini ada 3 buah matriks, ya, matriks A, matriks B, dan matriks C. Yang mana matriks A ini berordo 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Demikian juga matriks B. Sedangkan matriks C ini barisnya ada 3, ya, kolomnya ada 2, berordo 3 kali 2. Nah, dalam soal tersebut di sini ada 6 pertanyaan, ya. Yang pertama, matriks A tambah matriks B. Nah, untuk mencari jawaban matriks A tambah matriks B, tugas kita hanyalah menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Nah, di sini matriks A ditambah matriks B. Matriks A-nya ini kan 2, 3, 1, negatif 5. Sedangkan matriks B-nya adalah 4, 8, 6, negatif 1. Nah, dengan demikian, untuk mencari hasilnya, tinggal kita jumlahkan saja. 2 dengan 4 seletak. Nah, 2 dan 4-nya jumlahkan. Kemudian 3 dengan 8 seletak. Nah, kita tinggal jumlahkan 3 dan 8. Demikian juga untuk 1 ditambah negatif 6 dan negatif 5 tambah negatif 1. Nah, tinggal kita proses hasilnya. 2 tambah 4-nya 6. Kemudian 3 ditambah 8-nya 11. 1 tambah 6 itu 7. Kemudian negatif 5 tambah negatif 1 itu negatif 6. Inilah hasilnya, matriks A ditambah matriks B. Nah, sekarang bagaimana untuk pengurangan? Matriks B dikurang matriks A. Berarti matriks B dulu, kemudian dikurangi matriks A. Untuk pengurangan pun sama. Komponen yang seletak yang dikurangkan. Berarti 4 dikurangi 2, ya. 8 dikurangi 3, 6 dikurangi 1, negatif 1 dikurangi negatif 5. Nah, sehingga hasilnya, ya, 4 dikurang 2 itu 2 hasilnya, 8 dikurang 3, 5, kemudian 6 dikurang 1, 5, negatif 1 dikurangi negatif 5 adalah positif 4. Inilah hasilnya, hasil matriks B dikurang matriks A. Nah, kemudian yang ketiga, atau soal yang bagian C ini, perkalian skalar dengan sebuah matriks. Ya, 5 dikalikan dengan matriks A. Maka yang harus kita lakukan, mengalihkan nilai K ini, di mana K ini adalah nilai 5, ya, nilainya 5. 5 ini kalikan dengan komponen dari matriks A tersebut. Jadi 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 1, dan 5 kali negatif 5. Nah, posisinya seperti ini matriksnya. Tinggal kita cari hasilnya. 5 kali 2-nya 10, 5 kali 3-nya 15, kemudian 5 kali 1, 5, 5 kali negatif 5-nya negatif 25. Inilah matriks hasil perkalian skalar 5 dengan matriks A. Kita lihat lagi pembahasan selanjutnya untuk bagian D, atau yang soal yang keempat ini. Sama juga, ya, perkalian skalar dengan sebuah matriks. Hanya di sini skalarnya negatif 3. Matriksnya matriks yang B. Berarti negatif 3 dikalikan dengan 4, negatif 3 dikalikan dengan 8, negatif 3 dikalikan dengan 6, kemudian negatif 3 dikalikan dengan negatif 1. Nah, hasilnya, negatif 3 kali 4 itu negatif 12. Negatif 3 kali 8, negatif 24. Kemudian negatif 3 kalikan 6 itu negatif 18. Negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Inilah hasil negatif 3 kali matriks B, ya. Nah, berikutnya teman sekalian, di sini ada 3 matriks nih yang dioperasikan oleh kita. Matriks C dikalikan dengan hasil pengurangan matriks A dikurang matriks B. Dalam kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan lebih awal adalah ini yang dalam kurung dulu nih, ya. Berarti matriks A dulu dikurangi dengan matriks B.
untuk mengoperasikannya, ya. Maka kita tulis ini matriks C-nya. Ini hasil pengurangan nih, pengurangan matriks A oleh matriks B, ya. 2 dikurang 4, 3 dikurang 5, kemudian 1 dikurang 6, negatif 5 dikurang negatif 1. Jadi ini matriks A dikurang matriks B. Kalau tadi matriks B dikurang matriks A ya, dalam soal yang tadi itu. Nah, berarti hasilnya adalah ini matriks C nih. Ini matriks C. Nah, ini matriks hasil. Ya, matriks hasil A dikurang B. Negatif 2, negatif 5, negatif 5, negatif 4 gitu. Nah, langkah berikutnya kita tinggal melakukan operasi perkalian. Ya, lihat prosesnya perkalian itu. Syarat perkalian dalam dua buah matriks adalah banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks kedua. Di sini matriks yang pertama, matriks C ini terdiri dari 2 kolom. Matriks hasil A dikurang B ini terdiri dari 2 baris. Nah, berarti banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, baru bisa kita mengoperasikan matriks tersebut dalam bentuk perkalian, ya. Prosesnya, lihat nih, 2 dikalikan dengan negatif 2 ditambah 1 kali negatif 5. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 5, ini komponen belakang, ditambah dengan 1 kali negatif 4. Itu baru untuk baris yang pertama, ya. Sekarang baris yang kedua, negatif 2 kali negatif 2 ditambah 5 kali negatif 5. Kemudian negatif 2 kali negatif 5 ditambah 5 kali negatif 4. Itu komponen yang tengah, ya. Sekarang yang bawah nih, 4 kali negatif 2 ditambah 7 kali negatif 5. Kemudian yang berikutnya lagi, 4 dikalikan negatif 5 ditambah 7 kali negatif 4. Nah, seperti ini. Tinggal kita proses, ya. Ini hasil perkaliannya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Negatif 4 tambah negatif 5, negatif 9, dan seterusnya. Maka didapatlah matriks seperti ini. Komponennya, ya, negatif 9, negatif 14, negatif 21, negatif 10, negatif 43, negatif 48. Inilah hasil perkalian matriks C dengan matriks hasil selisih matriks A dengan matriks B atau A dikurang B. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang bagian F nih. Matriks C kali A dikurangi dengan matriks C kali B. Nah, kita lihat nih hasilnya seperti apa. Jadi berarti kalau ini matriks C kalikan matriks A dulu, baru dikurangi oleh hasil kali matriks C kali matriks B. Dengan proses yang sama seperti yang tadi, ini lihat nih, 2 kali negatif 2 ditambah 1 kali 1. Berarti 4 tambah 1, 5 kan ini. Hasilnya 5 nih. Kemudian sekarang komponen yang belakangnya nih, 2 kali 3 itu 6, kemudian ditambah 1 kali negatif 5. Berarti hasilnya 1. Nah, ini, ya. Sekarang yang tengah, negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Kemudian ditambah 5 kali 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang belakang, negatif 2 kali 3 itu negatif 6. Kemudian ditambah 5 kali negatif 5, 25. Itu negatif 6 tambah negatif 25. Nah, ini hasilnya negatif 31. Ya. Kemudian yang ini 4 kali negatif, 4 kali 2 ditambah 7 kali 1. Berarti 8 tambah 1 jadi 15. Itu hasil komponen yang depan. Sekarang yang belakangnya 4 kali 3, 12. Kemudian ditambah 7 kali negatif 5. Ya, berarti 12 ditambah negatif 35. Maka hasilnya negatif 23. Ini hasil perkalian matriks C kali A. Nah, untuk yang perkalian matriks C dengan matriks B pun sama prosesnya seperti tadi, ya. Nanti silakan bisa dicek ulang hasilnya ini. Nah, langkah berikutnya ini kan pengurangan. Berarti tinggal dikurangkan saja, 5 dikurang 14, ya, hasilnya ini. Kemudian 1 dikurangi
15, hasilnya negatif 14. 1 dikurang 22, ya, hasil itu. Kemudian negatif 31 nih, dikurang negatif 21. Jadi negatif 10. Kemudian 15 dikurang 58, negatif 43. Negatif 23 dikurang 25, hasilnya ini, negatif 48. Nah, ternyata, anak sekalian, hasilnya, lihat kita bandingkan. Maaf nih, bergeser. Kita bandingkan hasilnya antara hasil yang C dengan hasil yang E. Ternyata sama ya. Nah, berarti dengan demikian, kalau kita memiliki kalimat perkalian matriks, misalnya gini, kayak ini, C dikalikan dengan A dikurang B, itu sama hasilnya dengan C kali A dikurang C kali B. Jadi sifat distributif di sini juga berlaku ya. Baik, kita lanjutkan anak sekalian dengan bahasan berikut di soal yang kedua nih. Ini persamaan matriks ya. Persamaan matriks. Diketahui persamaan matriks seperti ini. Ya. Tentukan katanya nilai A, B, C, dan D yang memenuhi persamaan matriks tersebut. Nah, kita lihat di sini ada perkalian matriks dulu nih. Maka matriks ini harus kita kalikan lebih dulu. Syaratnya tadi ingat kan? Banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Ini sudah memenuhi syarat ya, berarti bisa kita kalikan. Nah, berarti matriks yang ini ya, matriks yang ada optionnya atau ada variabelnya A, B, C, D-nya itu gitu. Kita biarkan dulu, kita proses dulu yang sebelah kanannya nih, perkaliannya dulu. Ya. 2 kali 4 ditambah 1 kali 2. Nah, ini 4 tambah 2 kan 10. Ini ya, 10. Kemudian 2 kali negatif 3, negatif 6 tuh ditambah dengan 1 kali negatif 1 jadi negatif 7. Ini hasilnya. Berikut, negatif 4 kali 4, negatif 16 ditambah dengan hasil kali ini 4. Berarti tinggal negatif 12. Kemudian negatif 4 kali negatif 3, 12 ditambah negatif 2. Nah, tinggal 10 kan? Nah, berarti ini hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini menunjukkan bahwa 2A dikurang 2 itu seletak dengan 10. Artinya apa? Berarti 2A dikurang 2 itu sama dengan 10. Atau dalam kata lain, 2A ini negatif 2-nya tambahkan ke 10. Kan kalau pindah ke sebelah kanan jadi tambah ya. Berarti 2A sama dengan 12. Maka 2A-nya itu didapatkan 6. Kemudian yang berikut, ini B ditambah 4 sama dengan negatif 7. Ini kalimatnya nih. Kalau negatif 4-nya dipindahkan ke sebelah kanan akan jadi negatif. Berarti 7 dikurangi 4, makanya jadi negatif 11. Dapatkan B-nya negatif 11. Berikutnya, 3C tambah 3 sama dengan negatif 12. Ya, maka 3C tambah 3 sama dengan negatif 12. Berarti 3C, 3-nya pindah ke sebelah kanan, ini jadi negatif, maka jadi negatif 15. 3C sama dengan negatif 15, maka C-nya negatif 5. Nah, berikutnya yang ini, 2D dikurang 2 sama dengan 10. Berarti 2D dikurang 2 sama dengan 10, maka 2D sama dengan 12. Karena ini pindah ke sini kan? Berarti D-nya adalah 6. Sehingga kita peroleh nilai A-nya 6, B-nya negatif 11, C-nya negatif 5, dan D-nya 6. Nah, berikutnya kita bahas nih soal yang berkaitan dengan determinan ya. Nih, determinan matriks. Kemudian digabungkan, nih soal ini sudah merupakan soal penggabungan ya dengan persamaan matriksnya. Contoh yang bagian A atau soal yang bagian A ini determinan dari matriks 2x1 negatif 2 4. Ingat determinan itu komponen A kali D dikurang B kali C gitu ya. Kan ini A, B, C, D. Berarti A kali D dikurang B kali C. Nah, berarti dalam perkaliannya, dalam mencari determinan ini, 2x kalikan 4, jadi 8x. Kemudian berikutnya nih ditambah sini. Ya. Nah, sehingga diperoleh
8x ini 4x ini pindahkan ke sebelah sini. 8x kurang 4x sama dengan 10. Nah, ini pindah ke sebelah sini jadi positif. Nah, sehingga didapatkan 4x sama dengan 12, x-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut dengan yang ini. Ya. X kali x, nih, x kuadrat, kemudian dikurangi ya, negatif 3 kali 2x. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kalau x yang ininya pindah ke sebelah kiri, jadi negatif, ya. 4-nya 14 ini pindah juga ke sebelah kiri, jadi negatif 14. Nah, kita muncul di sini dapatkan sebuah persamaan kuadrat nih, ya, persamaan kuadrat. Ya, yaitu x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Dari sini 5 itu, 6x dikurang x. Faktorkan dari sini, artinya cari bilangan yang menghasilkan, hasil kalinya menghasilkan negatif 14, kalau dijumlahkan menghasilkan 5. Maka didapatkan 7 dan negatif 2. Tapi 7 dan negatif 2 itu bukan berarti nilai x-nya, gitu ya. Jangan keliru. Maka untuk mencari nilai x-nya, kita gunakan bahwa kalau dua buah bilangan dikalikan menghasilkan 0, maka salah satu atau kedua-duanya dari bilangan tersebut adalah 0. Dan demikian, x ditambah 7, ini sama dengan 0, didapat x-nya sama dengan negatif 7. Dan x dikurang 2 sama dengan 0, didapat nilai x-nya sama dengan 2. Nah, dengan demikian kita dapatkan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan 2. Kita lanjutkan dengan, nah ini kalau ini nomor 4, ini adalah bagaimana cara kita mencari determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3, gitu ya. Kemudian ditunjukkan juga mengenai transposnya. Nah, kalau mencari soal yang seperti ini, ya kita gunakan untuk mencari determinan dari matriks A, gitu ya. Ini kita tulis dulu komponen matriks A-nya, kemudian ditambah ke sebelah sini 2 komponen, 2 kolom dari matriks A ini yang depan. Jadi posisinya seperti ini. Nah, untuk melakukan atau pencarian dari determinannya, kita lihat Bapak sengaja nih kasih garis yang merah, ya. Artinya, yang ini kita kalikan nanti, ya. Kemudian yang biru pun kita kalikan. Nah, langkahnya, kita mengalikan dulu yang biru nih. 1 kali 3 kali 6, 18. Kemudian 0 kali 7 kali 4 itu 0. Kemudian 1 kali 2 kali 1 adalah 2. Kemudian ini dijumlahkan. 18 tambah 0 tambah 2 itu kan 20. Ya. Kemudian nanti harus dikurangi dengan hasil perkalian yang Bapak tunjukkan dengan garis yang merah nih. 1 kali 3 kali 4 kan 12. 1 kali 7 kali 1 itu 7. Kalau ini hasilnya 0 kan, karena 0-nya. Dijumlahkan, jadi 19 kan. Berarti hasil perkalian yang biru ini dikurangi hasil perkalian yang merah. Berarti 20 dikurang 19. Ya, sehingga diperolehnya 1. Berarti determinan dari matriks ini adalah 1. Nah, berikutnya adalah mencari transpos. Kalau transpos dari suatu matriks, tinggal kalian memindahkan komponen yang asalnya kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom. Gitu. Kita lihat. Baris pertama matriks A adalah 1, 0, 1. Maka ini asalnya baris pertama, nanti kita ubah menjadi kolom pertama. Nah, makanya 1, 0, 1 itu kita pindah ke sini tuh, lihat. Ya. Kemudian baris kedua, 2, 3, 7. Maka ini kita jadikan menjadi kolom. Berarti 2 ke atas, 3-nya tetap, 7-nya ke bawah. Nah, ini ya, 2, 3, 7. Kemudian yang bawah nih, baris yang ketiga, 4, 1, 6. Maka dijadikan kolom yang ketiga, berarti kolom yang terakhir, yaitu 4, 1-nya di tengah, 6-nya di bawah. Makanya seperti ini. Inilah transpos dari matriks A. Ingat kan, kalau mencari transpos dari suatu matriks, tinggal kita lakukan apa? Mengubah baris menjadi kolom, sehingga kolom pun menjadi baris, gitu ya. Kita lanjut bahasan berikutnya. Nah, ini tentang aplikasi nih. Aplikasi bagaimana menyelesaikan persamaan
linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Misalnya kita punya sistem persamaan linear seperti ini, 3x tambah 5y sama dengan 4, kemudian x dikurang 3y sama dengan 6. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa diubah menjadi dalam bentuk matriks. Persamaan ini menjadi begini. Ada matriks A yang komponennya saja 3, 5, 1, negatif 3. Kemudian ada komponen matriks P, yaitu x dan y-nya nih, xy. Ya. Kemudian yang ini 4, 6 yang merupakan matriks hasil. Kita namakanlah matriks B ya, 4, 6. Nah, untuk mencari nilai X dan nilai Y, kita gunakan hubungan bahwa ini inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks A kali P itu akan sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Bagaimana cara mencari inverse? Kita lihat di sini bahwa inverse dari matriks A itu adalah 1 per determinan ya, 1 per determinan dari matriks A kemudian dikalikan, lihat di posisinya. 3 dengan negatif 3 saling bertukar posisi. Ya. 3 asalnya di atas positif nih, pindah jadi ke sebelah bawah, pojok bawah. Negatif 3 dari pojok bawah pindah ke pojok atas. Nah, kemudian komponen yang berikutnya, ini 5 dan 1 tidak berubah posisi. Tapi tandanya berubah menjadi tandanya negatif gitu. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana mencari untuk determinan ini? Ingatkan tadi determinan itu kan AD dikurang BC. Berarti 3 dikalikan negatif 3, negatif 9. Dikurangi 1 kali 5, 5. Berarti negatif 9 dikurang 5. 1 per-nya gitu ya. Komponen tadi diubah kali. Maka ini jadi 1 per negatif 14 dikalikan dengan matriks negatif 3, negatif 5, kemudian negatif 1, 3. Langkah berikutnya tinggal kalikan. Ini 1 per 4, negatif 14-nya kalikan. Ini juga kalikan ke sini. Kalikan ke sebelah sini. Kalikan juga terakhir. Maka diperoleh seperti ini. Nah, berarti inverse-nya adalah 3 per 14, 5 per 14, 1 per 14, negatif 3 per 14. Inilah matriks inverse dari A. Ya. Nah, kita gunakan persamaan yang ini tadi. Berarti inverse A kali matriks A kali matriks P itu akan sama dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks B. Nah, hasil perkalian ini akan 0 nih. Akan jadi matriks satuan ya. Jadi matriks satuan. Coba aja lihat. Negatif 3 per 14 kali 3. Ini kan menjadi 9 per 14. Ditambah 5 per 14 kali 1. 5 per 14 ya. 9 ditambah 5 itu 14. 14 per 14 adalah 1. Itu sudah komponen satuan, matriks satuan ya. Kemudian yang sebelah sini, yang perkalian negatif 3 kali per 14 kalikan 3 ditambah dengan 5 per 14 kali 3 ini harus 0. Kita cek lagi ya. 3 per 14 kali 5 itu jadi 15 per 14. Sekarang dikurangi oleh 15 per 14 kan jadi 0. Nah, berarti kita dapatkan komponen itu 1, 0 gitu aja nanti ini. Sekarang yang satu lagi, yang bawah, komponen bawah. 1 per 14 kali 3. Itu kan jadi 3 per 14. Nah, ini yang bawah ditambah negatif 3 per 14 kali 1. Ya, habis juga jadi 0. Yang ini tinggal kita kalikan. 1 per 14 kali dengan 5. Berarti 5 per 14. Negatif 3 per 14 kali negatif 3 jadi 9 per 14. 5 per 14 ditambah 9 per 14 itu jadi 14 per 14 atau 1. Nah, dengan demikian kita meyakini bahwa perkalian matriks inverse dari matriks A dikalikan matriks A itu menjadi matriks satuan, yaitu yang komponennya 1, 0, 0, 1 gitu ya. Maka kalau matriks 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY, maka hasilnya itu akan matriks XY. Karena sudah merupakan matriks satuan. Nah, tinggal kita proses yang sebelah kanannya sekarang. Ya. Dikalikan nih. Seperti tadi. Ya.
3/14 kalikan 4 ditambah 5/14 kali 6. Ini prosesnya seperti ini. Ya, seperti yang tadi. Nah, kita jumlahkan ini jadi 42/14, kemudian yang bawah menjadi negatif 14/14. Nah, ini berarti matriks XY sama dengan hasil bagi ini kan 3. Yang ini hasilnya negatif 1. Ini menunjukkan bahwa X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 1. Itulah pembahasan soal-soal yang pernah kalian temukan atau kalian kerjakan dalam pembahasan berkaitan dengan matriks. Mudah-mudahan dengan penjelasan barusan kalian lebih memahami ya, sehingga nanti kalau menemukan soal yang serupa ketika pelaksanaan penilaian akhir semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan, kalian mampu mengerjakannya dengan benar. Ingatkan, targetnya bukan cepat selesai, tapi bagaimana mengerjakan soal tersebut dengan benar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian anak-anak sekalian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.